Saudara, Salam. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tumbuh sehat dan kuat. Tentu saja perlu asupan-asupan dan makanan yang teguh, kokoh dan kuat. Kumaila yang saya cintai dan saya banggakan karena kamu itu luar biasa, Kumaila. Tidak ada orang seberani kamu, tidak ada orang yang setulus kamu di dalam memberitakan kebenaran ini dan mengungkapkan mengungkapkan betapa pentingnya memahami Al-Quran itu, saudara-saudara. Karena itulah Kumaila kemudian menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dianggap sebagai pedoman di sepanjang masa, karena banyak isinya yang kadaluarsa konteksnya. Kita sudah tidak hidup bersuku-suku sebagaimana di masa lalu, saat kalau kita tidak menyerang, kita diserang. Kalau umat Islam menerima begitu saja semua ayat tentang suasana permusuhan terhadap Islam di dalam Al-Quran, orang Islam akan punya ilusi bahwa Yahudi atau Kristen adalah musuh sepanjang masa. Ajaran dan perintah soal perang di dalam Al-Quran sudah tidak relevan. Karena itulah menurut Kumaila, kontekstualisasi ajaran Islam harus dilakukan. Jadi tidak seperti yang dituduhkan Ipung dan kawannya. Saya dan Kumaila tidak sedang berusaha menyudutkan dan menjelekkan Islam. Ketika kami mengatakan bahwa Islam adalah agama perang, maka perang yang diperintahkan dan dilakukan harus dipahami sesuai konteksnya. Islam memang menganggap perang sebagai opsi atau bahkan kewajiban dalam kondisi tertentu. Namun sama sekali salah untuk mengambil jalan perang hanya karena 14 abad yang lalu di dalam Al-Quran tertera perintah agar umat Islam menjalankan perang. Saya tahu maksud anak saya itu, tetapi karena saya perlu jawaban sebenarnya. Nah, ayat-ayat yang seperti ini, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma ya'uzuna bihil lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Jadi ini ayat menyuruh orang untuk memutuskan lehernya sendiri, mematikan dirinya sendiri. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, funulah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. An-Nisa ayat 66. Perintah untuk kata-kata harakiri, saudara-saudara, yang tidak pantas dikeluarkan oleh pencipta langit dan bumi. Dan saya duga dan sudah saya pastikan ini dari Muhammad sendiri, bukan dari pencipta langit dan bumi untuk harakiri ini, saudara. Ini saja sudah nggak pantas untuk dihidupkan di zaman sekarang, di mana perintah surat An-Nisa ayat 66 itu perintah untuk harakiri, saudara-saudara. Di dalam agama Islam malah nabinya atau Allahnya yang menyuruh harakiri. Nah, bagaimana sebenarnya, saudara, untuk menghadapi Al-Quran? Apalagi kan jelas sekali saya akan dihukum berat apabila saya kembali ke Indonesia karena meminta bukan 1-2 ayat,
300 ayat yang mengandung perintah malapetaka, yang membuat bangsa Islam di dunia ini mengalami penderitaan yang tidak pernah berakhir. Terus saudara-saudara, bermusuhan dengan orang lain atas perintah kitab suci ini. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ini ayat yang lain di surat Sapi Betina ayat 54. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, dan bertaubatlah, karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan funulah dirimu, itu lebih baik bagimu, harakiri bagimu dan di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ayat macam apa ini? Kok Musa memerintahkan orang Bani Israel untuk harakiri? Weh saudara. Dan saya bisa menyatakan ini dengan baik agar Anda segera bertobat, saudara-saudaraku. Tinggalkan keyakinan ini, tinggalkan semuanya dan jangan percaya lagi dengan keyakinan itu. Tidak ada yang bisa mempercayai kita macam begitu, di mana Musa memerintahkan Bani Israel. Padahal di Alkitab nggak ada itu. Kalau ada di dalam Alkitab kata-kata Musa seperti ini ngarangnya Nabi ini. Ngarangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan begitu dong caranya. Masa Musa memerintahkan pengikutnya untuk bunuh diri harakiri? Enggak ada sedikit pun di dalam Alkitab. Terima kasih saudara-saudara, dan tolong agar channel ini, video ini disebarkan supaya banyak penontonnya. Susah untuk memberikan jawaban agar kita menjadikan Indonesia negara yang toleransi dan damai. Tuhan Yesus memberkati.